Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ninuk Melania dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo dari kelas reguler B angkatan 2018. Di sini saya akan bahas jurnal mengenai pemeriksaan Salmonella typhi dan Escherichia coli pada es jagung di pasar tradisional Padang Bulan, Kota Medan. Es jagung merupakan salah satu minuman yang dibuat secara konvensional dan mulai dikenal masyarakat. Selain karena harga yang relatif murah, rasanya juga segar dan menyenangkan. Umumnya, es jagung dijual secara berkeliling menggunakan gerobak dorong, atau biasanya penjual es yang akan mangkal di pasar tradisional. Suasana pasar yang ramai berdekatan dengan jalan raya dan tingkat kebersihan yang kurang di sekitar lingkungan menjadi faktor pemicu kontaminasi minuman tersebut. Produk makanan maupun minuman harus tetap dijaga kualitasnya selama penyimpanan dan distribusi. Mengapa? Karena sangat rentan terhadap terjadinya rekontaminasi, terutama pada bakteri patogen yang berbahaya bagi tubuh dan bakteri perusak yang dapat menyebabkan kerusakan pada makanan maupun minuman tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh dari 5 pedagang es jagung yang berada di pasar tradisional Padang Bulan, Kota Medan. Jumlah total bakteri dihitung dengan menggunakan metode total plate count di media plate count agar, di mana sebanyak 10 ml masing-masing sampel akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang masih steril. Adapun alat yang digunakan yaitu ada cawan petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, pipet volumetric, autoclave, oven, spatula, jarum objek gelas, dan cover glass. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu adanya Salmonella shigella agar, media nutrien agar, Aquades, media Simos citrate agar, media eosin methylene blue, kristal violet, safranin, iodin, acetone, alkohol, dan alkohol 70%. Adapun analisis bakteri dilakukan melalui 4 tahapan. Yang pertama, tahapan analisis bakteri Salmonella typhi. Yang kedua, konfirmasi bakteri Salmonella typhi. Yang ketiga, adanya tahapan analisis bakteri Escherichia coli. Dan keempat, yaitu konfirmasi bakteri Escherichia coli. Setelah melakukan keempat tahapan tersebut, masing-masing isolat bakteri pada Salmonella typhi dan Escherichia coli akan diamati morfologi selnya dengan menggunakan pewarnaan gram. Adapun hasil penelitian dalam jurnal ini yaitu jumlah total bakteri dari hasil-hasil sampel yang dinyatakan dalam colony farming unit dapat dilihat pada tabel di samping, di mana menunjukkan bahwa jumlah total bakteri terjadi bervariasi. Kita dapat melihat bahwa sampel pertama merupakan jumlah total bakteri terbesar yaitu 78 CFU, sedangkan sampel kelima merupakan jumlah total bakteri yang terkecil atau terendah yaitu 14 CFU. Adapun hasil analisis bakteri Salmonella typhi dan Escherichia coli disajikan pada tabel di samping. Dapat dilihat bahwa sampel 1 dan sampel 4 terkontaminasi bakteri Salmonella typhi sebesar 40%, sedangkan pada 3 sampel lainnya terkontaminasi oleh bakteri Escherichia coli sebesar 60%. Selanjutnya, pada hasil pewarnaan gram dapat dilihat pada tabel di samping, di mana pewarnaan gram menunjukkan bahwa bakteri Salmonella typhi dan Escherichia coli merupakan kelompok bakteri gram yang negatif dengan diketahui dari karakteristik selnya yang berwarna merah setelah dilakukan pewarnaan tersebut. Pada pembahasan jurnal ini dijelaskan bahwa es jagung yang biasanya dipasarkan di tempat terbuka dengan menggunakan gerobak dorong maupun becak motor yang sudah dimodifikasi. Keberadaan bakteri di dalam es jagung ini dapat berasal dari kontaminasi bahan baku yang digunakan, seperti santan atau es yang digunakan. Kontaminasi bakteri juga dapat terjadi saat proses pengolahan es tersebut, maupun proses distribusi antara penjual es dengan konsumen. Salah satu bakteri yang biasanya mengkontaminasi minuman ini yaitu adanya Escherichia coli dan Salmonella typhi, di mana Escherichia coli merupakan patogen pada saluran enterik manusia, sedangkan Salmonella typhi merupakan bakteri penyebab terjadinya gastroenteritis yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui mulut bersama makanan maupun minuman yang sudah tercemar, kemudian dapat ditularkan melalui tangan, lalat maupun serangga yang lain. Selanjutnya yaitu penggunaan air mentah sebagai bahan baku pembuatan es akan memperbesar terjadi risiko kontaminasi bakteri. Mengapa? Karena air mentah merupakan habitat berbagai jenis bakteri, salah satunya yaitu Escherichia coli. Produk minuman yang seperti es sebaiknya menggunakan air yang sudah matang. Selain itu, bahan lain yang digunakan sebaiknya dicuci menggunakan air yang mengalir sehingga meminimalkan terjadinya risiko kontaminasi oleh bakteri. Syarat makanan yang layak dikonsumsi adalah bebas dari bahan pencemaran mulai dari tahap produksi sampai tahap penyajian hingga ke tahap penyimpanan yang sudah diolah. Secara mikrobiologi, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, salah satu syarat air bersih yang dapat dikonsumsi adalah tidak ditemukannya Escherichia coli dalam 100 ml. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sebanyak 40% sampel terkontaminasi Salmonella typhi.
sedangkan 60% sampel lainnya terkontaminasi Escherichia coli, sehingga dapat dinyatakan bahwa 4 sampel dari jumlah sampel penelitian, yaitu sampel pertama, ketiga, keempat, dan kelima, tidak layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kebersihan bahan baku, alat, dan sumber daya manusia adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam melakukan proses industri makanan. Baik, itulah tadi pembahasan jurnal mengenai pemeriksaan Salmonella typhi dan Escherichia coli pada es jagung di Pasar Tradisional Padang Bulan, Kota Medan. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.